Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Walaupun sudah kenal, mungkin kadang suka lupa-lupa. Saya memperkenalkan diri. Saya Lisa Lolisan Sopamena. Samara itu nama suami yang disisipkan ketika mengubah KTP dari gadis ke sudah berkeluarga, ya, sudah kawin kalau di KTP. Suami saya yang ganteng, yang baik, yang setia, yang segala-galanya, Pendeta Luther dari GKI ZZ, ya. Nah, kami dikaruniai 2 orang anak, dua-duanya putra dan sudah dewasa, tetapi belum mau menikah. Jadi saya belum punya menantu dan belum punya cucu. Masih terbuka Bapak Ibu, apabila ada yang mau gitulah, ya, mau berbesanan. Nah, kami sudah 13 tahun, hampir 13 tahun melayani di Sukabumi, di GKI Zenal Sakse. Kemudian berharap terus Tuhan pakai kami untuk menjadi alatnya di kota Sukabumi, seperti ibu-ibu semua. Amin. Oke. Untuk sore hari ini atau malam hari ini kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan dari bagian Alkitab kita, Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita, Amsal pasalnya yang ke-6 ayat 32 dan 33. Amsal 6 ayat 32 dan 33 saya bacakan untuk kita semua. Namun siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, aibnya tidak terhapuskan. Bapak, Ibu, ibu-ibu, bapaknya sedikit, karena ini memang persekutuan kaum perempuan. Bisa aku ibu saya. Kita mau lihat dulu nih temanya perselingkuhan, kebohongan yang menghancurkan rumah tangga dan pelayanan. Saya mau tanya dulu nih, ketika mendengar tema ini, siapa yang kaget? Angkat tangan. Ada yang kaget? Nah, Pak Luther aja yang kaget. Jujur nih, ibu-ibu, sewaktu Komisi Kaum Wanita BKSG ini meminta saya untuk pimpin ibadah, temanya apa? Bu Lisa, temanya belum ditentukan nanti ya. Oke, saya tunggu. Kemudian temanya ini, perselingkuhan. Jujur, saya kaget. Ini bulan Februari, itu kan Valentine. Dilanjut dengan Imlek, penuh sukacita. Kok temanya perselingkuhan sih gitu ya? Wah, temanya ini berat juga gitu ya. Tapi tadi waktu saya masih duduk di situ, masih belum banyak orang, ada loh di kelompok sini yang bilang, "Hah, perselingkuhan?" katanya gitu. Jadi walaupun mungkin kita katakan saya gak kaget, tetapi itu artinya Bapak Ibu, perselingkuhan itu udah sesuatu yang umum, betul nggak? Betul kan? Saya ingat ibu-ibu, waktu saya masih kecil, saya itu ada di lingkungan yang non-Kristen. Salah seorangnya ibu saya sendiri. "Mah, kenapa sih mau nikah sama orang Kristen?" Orang Kristen mah mual nyambung, orang Kristen mah setia, gak mungkin dicerai. Itu loh. Jadi banyak orang yang mengatakan nikah aja sama orang Kristen gak mungkin dimadu, gak mungkin diselingkuhi, gak mungkin dicerai. Tapi sekarang ini sering sekali
kita mendengar perselingkuhan. Mungkin di lingkungan keluarga kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman jemaat kita. Perselingkuhan ini sudah umum, sudah terjadi di mana-mana. Makanya pendeta juga kadang dibikin pusing. Jemaatnya bilang, "Pak, saya diselingkuhi. Pak, saya mau bercerai." Coba, dulu mah gak ada yang begitu. Tapi sekarang sudah umum, sudah lazim. Ini bahaya. Jadi waktu saya tanya, ibu-ibu ada yang kaget, nggak ada yang kaget. Aduh, berarti benar dong di sini udah umum kayaknya selingkuh itu, ya. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan tentang perselingkuhan. Saya mau tanya dulu nih, kayaknya tadi Ci masih ada angpau ya? Masih ada kan? Nah, perselingkuhan itu melanggar hukum Tuhan yang keberapa? Coba angkat tangan. Yang sana, silakan Bu, berdiri Bu. Ketujuh, coba sebutkan Bu. Jangan berzina. Ci boleh minta angpaunya satu? Boleh ya, silakan maju Bu. Tadinya saya mau bawa coklat, udah lanjut jadi lupa. Nih, ya, Cece. Jadi perselingkuhan itu pertama harus kita ingat bahwa itu melanggar perintah Tuhan yang ketujuh. Tetapi kalau kita runtut lagi nih ibu-ibu, teman-teman, bukan hanya yang ketujuh loh yang dilanggar. Jangan mengingini milik sesamamu, baik itu ternaknya, baik itu hambanya, apalagi pasangannya. Baru mengingini loh, itu juga nggak boleh. Jadi perzinahan itu atau perselingkuhan itu jangan dipikirkan sudah terjadi hubungan fisik. Dari mengingini aja sudah nggak boleh. Apalagi saya hitung ke 10. Apalagi kira-kira yang dilanggar? Coba itu tadi temanya kan menghancurkan rumah tangga. Sembilan, jangan berdusta. Karena biasanya kalau yang berselingkuh suka berbohong ya. Ma, aku lembur. Padahal lemburnya di tempat yang lain gitu, bukan di kantor. Berdusta. Apalagi? Jangan mencuri. Mencuri apa kira-kira? Hati. Mencuri orang yang kita kasihi gitu ya. Mencuri kebahagiaan. Mencuri sukacita. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau sekarang saya itu mau kasih tahu nih ke ibu-ibu, kesini ya, Pak, lu mana ya enggak dikonek, coba Pak, dikonek. Nah ini, kemana jadinya? Ke situ. Oh ya, nah itu enaknya kalau punya suami yang ngerti begini, saling melengkapi. Saya mah kurang paham gitu ya. 40% responden di Indonesia, ibu-ibu nih, mengaku pernah berselingkuh dari pasangannya. 40%. Nah, ini berdasarkan survei dari aplikasi Kencan Just Dating. 40% respondennya di Indonesia itu mengaku pernah selingkuh dari pasangannya. Dan hal ini, ibu-ibu, menempatkan Indonesia di tempat yang kedua. Tempat yang kedua di Asia. Wow.
Dan ada lagi nih, di Indonesia presentasi wanita yang berselingkuh tercatat 10% lebih tinggi dibandingkan pria. Aduh, kumaha iya. Biasanya kita berpikir yang selingkuh itu laki-laki. Ini survei loh. 10% lebih tinggi dibandingkan pria. Bahaya. Makanya itu kalian tadi, siapa yang kaget? Gak ada yang kaget karena mungkin jangan-jangan merasa. Nah, tuh bener loh itu. 10% lebih tinggi. Nah, sebelum lanjutkan saya mau berpantun dulu Jalan-jalan beli buah duku. Cakep. Ih, asik lo dibilang cakep, cantik aku. Cantik, cantik. Jumpa orang bicara aku. Cantik. Kemarin bilang cintanya kuku, Cantik. tapi ternyata suka selingkuh. Nah, jadi memang banyak yang selingkuh itu, banyak yang selingkuh. Nah, bahkan saking banyaknya, maka perselingkuhan itu bukan hal yang dianggap memalukan, dianggap hal yang biasa. Bahkan saya pernah ngobrol-ngobrol begini, wah kalau nggak selingkuh rasanya rumah tangga itu nggak asik, perlu ada percikan-percikannya, katanya gitu ya. Jadi perselingkuhan dianggap bukan hal yang memalukan, dianggap hal yang biasa. Ini bahaya. Ini bahaya. Nah, bagaimana tadi firman Tuhan atau Alkitab berbicara tentang perselingkuhan atau perzinahan di dalam Amsal yang kita baca bersama-sama tadi, saya pandu, dikatakan, namun siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, aibnya tidak terhapuskan. Coba ibu-ibu perhatikan benar-benar firman Tuhan ini. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang berbuat demikian merusak diri. Merusak dirinya sendiri. Siksa dan cemooh diperoleh, dan itu aibnya tidak bisa dihapuskan. Jadi salah kalau ada orang yang menganggap bahwa perselingkuhan itu adalah hal yang biasa, bahkan perlu mungkin dalam rumah tangga. Itu salah. Ingat bahwa siapa yang berzina, siapa yang berselingkuh itu dianggap sebagai orang yang tidak berakal budi. Kita mau bahas satu persatu nih. Ayat 32 ya. Tidak berakal budi, dan perbuatan itu merusak diri sendiri. Maksudnya apa? Tidak berakal budi itu berarti tidak punya nalar lagi. Tidak bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk. Karena sudah dianggap biasa. Kalau hal yang sudah dianggap biasa, yang sudah dianggap umum, kita udah kayaknya santai aja melakukannya. Kita udah gak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi perzinahan, perselingkuhan itu membuat kita tidak berakal budi, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita kayak tolerir lah, bertolerir. Ini kan hanya chattingan aja, hanya bilang, "Say, gimana, sudah makan belum?" Itu kan hanya di WA. Itu juga bahaya. Ingat loh, jangan berkompromi dengan hal-hal yang begitu. Jangan menganggap itu tidak apa-apa. Mengapa bisa kita katakan tidak apa-apa? Karena akal budi kita sudah tidak ada. Nalar kita sudah gak punya lagi. Kita gak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Bahaya di sini. Kemudian, karena sudah tidak berakal budi lagi,
tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah tidak punya akal sehat lagi. Ternyata Bapak Ibu, berzina, berselingkuh, itu dikatakan tadi merusak diri. Merusak dirinya seperti apa? Bukan penampilan. Biasanya kalau orang yang berselingkuh, berzina itu penampilannya lebih cantik, ganteng, wangi, kan begitu. Dia kemana? Gelis-gelis, kemana? Ges-kasep gitu. Aduh sengit gitu kan. Biasanya begitu, gak mungkin pakai minyak kemenyan. Pasti pakai minyak wangi kan? Nah, bukan penampilannya Bapak Ibu, bukan penampilannya, tetapi merusak diri itu. Saya mau kasih tahu yang pertama adalah depresi. Ini mungkin ada sedikit dari umum-umumnya ya Bapak Ibu. Depresi. Nah, depresi itu apa sih? Depresi adalah kondisi mental terganggu, konsentrasi bekerja terganggu, dan harus terus-menerus, tadi bilang berbohong ya, berdusta. Benar. Orang yang depresi atau orang yang berselingkuh kemudian dia menjadi depresi adalah karena apa? Dia tidak berkonsentrasi saat bekerja, kondisi mentalnya terganggu. Lalu yang kedua, ini kondisi mental terganggu ya, harus terus berbohong. Itu bagian dari depresi. Lalu yang kedua ini, mengalami gejala post traumatic stress disorder atau PTSD. Itu tadi yang satu depresi, yang kedua sekarang PTSD. PTSD itu apa lagi nih? PTSD itu ibu-ibu mudah panik, kemudian mudah marah, kesel dia ya, mudah kaget, kualitas tidur terganggu. Nah, jadi perhatikan, kalau ada yang mudah stres, mudah terganggu pikirannya, susah tidur. Nah, jangan-jangan katanya ya. Nah, itu mudah kesal, kerjanya marah-marah melulu. Itu. Ini kan mengganggu kesehatan kita, merusak diri. Orang yang susah tidur karena memang sakit, itu juga udah mengeluh susah tidur, akhirnya perlu obat tidur. Apalagi ini. Lalu yang ketiga nih Bapak Ibu, mengalami cemas, gugup, sulit berpikir jernih. Itu ciri-cirinya ya. Merusak diri itu dia selalu cemas, gugup, deg-degan terus. Kalau deg-degan karena menunggu kelahiran cucu, misalkan anggota keluarga, kan kita deg-degan ini juga enak, positif hasilnya. Tetapi ini cemas, takut ketahuan, takut istri tahu, takut suami tahu, takut anak tahu, cemas, gugup, sulit untuk berpikir jernih. Nah, lalu ada keluhan fisik lagi Bapak Ibu, ibu-ibu nih, kebanyakan ibu-ibu ya. Keluhan fisiknya, tekanan darah melonjak. Jadi bukan salah istri makanannya bergaram. Karena selingkuh itu bikin stres, bikin deg-degan, bikin cemas, tekanan darah melonjak. Yang normal berapa ya tekanan darah? Kalau usia kisah 150 per sekian gitu ya. Gak boleh 120. Nah ini mungkin bisa lebih dari 120, bisa 200 kali ya. Tekanan darah melonjak. Jadi jangan salahkan istri dulu nih bapak-bapak. Wah ini karena makanannya garam-garam terus gitu kan. Terus istri bilang, makannya Pak, kalau dibekelin dimakan gitu ya. Padahal, nah tuh. Lalu ada lagi nih, gangguan pada syaraf yang memperlambat kontraksi otot organ pencernaan. Jadi sering sakit lambung. Ini sakit lambung. Mas, KIGD sakit lambung. Jadi sakit lambung itu dicari dulu penyebabnya apa, gitu ya. Kan merusak diri ya, kan kita jadi sakit.
selingkuh itu malah bikin kita sakit kan? Nah, sakit lambung. Lalu ada lagi nih, insomnia. Tahu kan insomnia? Susah tidur. 2 hari yang lalu mama saya telepon, "Neng, mama teh hese tidur cenah." Emang nenek tidur jam sabaraha sama yang mama satu nenek? Tidurnya jam sabaraha? Jam 7, jam 12 tuh udah bangun, udah nggak bangun lagi, nggak tidur lagi. Jadi sabaraha jam Pak? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. Cukup lah nih 5 jam, kata saya teh. Tetangga tidur kan 2 jam, kata saya teh. Saya ngomong begitu ke mama saya, kan 2 jam gitu. Iya, atau tidur nanti tong jam 7 atau sampai jam 8, ada nggak 10, nah ya udah, pokoknya dinikmati aja. 5 jam cukup kan, kalau udah lansia kadang pagi-pagi juga udah tidur sedikit kan gitu, nikmati. Karena kita tidak selingkuh. Nah, insomnia itu jadi dilihat juga. Ibu-ibu kenapa bisa insomnia kan begitu? Karena memang pengaruh dari depresi, dari stres. Nah, kemudian kenapa bisa insomnia? Itu karena gini, ketika kita stres, susah tidur, insomnia, itu hormon, ada namanya hormon kortisol yang mengontrol stres itu meningkat. Hormon kortisol itu meningkat. Nah, semakin hormon kortisol itu meningkat, semakin susah tidur. Jadi stres membuat hormon kortisol kita meningkat. Lalu dengan meningkatnya hormon itu kita nggak bisa tidur. Berarti kan memang nggak usah stres, nggak boleh stres. Itu. Jadi nggak perlu obat tidur sebetulnya, kita jangan stres. Tapi gimana kita nggak stres, orang kita punya simpenan kan begitu. Nah, ini untuk bapak-bapak nih, ada 1, 2, 3, 4 bapak-bapak. Di sini pada kemana tuh? Nah, ini libido, keinginan seksual menurun. Ya, jadi suatu perasaan sukacita, perasaan senang itu akan meningkatkan hormon yang namanya oksitosin dan endorfin. Oksitosin dan endorfin. 2 hormon ini bisa membuat libido meningkat. Libido itu tahu kan Bapak Ibu? Keinginan seksual yang gairah ya. Jadi kalau kita sukacita, kalau kita bahagia, gembira, itu 2 hormon yaitu oksitosin dan endorfin itu meningkat. Tetapi ketika terjadi perselingkuhan, terjadi perzinahan, kedua hormon itu akan hilang, akan diputus. Beberapa kejadian, banyak orang yang kedapatan selingkuh kemudian meninggal ketika berhubungan dengan selingkuhannya, itu diketemukan obat untuk meningkatkan gairah seksual. Biar bagaimanapun, ketika kecemasan, ketika perselingkuhan itu terjadi, kedua hormon yang bisa meningkatkan seksual kita, nafsu seksual kita akan hilang. Saya berpikir, itu bukan kebetulan, tapi itu dari Tuhan. Ketika Tuhan tahu kalian melakukan hubungan yang tidak benar, kalian berselingkuh, nafsu itu dihilangkan oleh Tuhan. Mau pakai obat kuat dari Madura, dari Medan, dari manapun, gak akan bisa. Gak akan bisa. Jadi ketika ada orang yang berselingkuh, beberapa kali saya ngobrol sama yang korban selingkuh, dia mengatakan, apa karena saya sudah tidak cantik lagi? Apa karena saya sudah kurang memenuhi keinginan suami saya? Ternyata bukan itu. Karena ketika seseorang itu berselingkuh, itu sudah ditutup oleh Tuhan, sudah diputus, hormon itu nggak ada lagi. Mau pakai obat apapun, jadi jangan menyalahkan diri kita kalau pasangan kita selingkuh. Bukan karena kita tidak bisa
diputus oleh Tuhan. Ya. Jadi kadang banyak yang menyalahkan diri kita sendiri. Lalu akhirnya udah deh, saya juga mau minum obat, saya mau olahraga gimana supaya suami saya tertarik lagi kepada saya. Karena memang sudah diputus oleh Tuhan. Itu makanya saya bilang, kenapa jangan berzina itu ada di dalam hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan itu. Karena itu menjadi perhatian yang penting juga dari Tuhan, supaya jangan coba-coba untuk berzina, jangan coba-coba untuk berselingkuh, karena dampaknya besar, akibatnya buruk sekali. Dan yang terakhir, ini bisa punya penyakit jantung. Di jantung, karena tadi kan berdebar terus ya, hormonnya membuat jantung berdebar, sakit jantung. Tapi kalau pasangan kita sakit jantung karena ada penyumbatan, itu mah karena rokok biasanya ya. Jadi jangan langsung bener itu sih, wah ngaku sekarang nih sebelum pendeta tahu. Enggak gitu ya, ini konteksnya berbeda, cuma saya mau kasih tahu bahwa perselingkuhan itu membuat kita sakit jantung ya. Jangan-jangan nanti BPJS juga tidak menanggung nih kalau karena sakit jantung karena selingkuh. Ya. Nah, saya mau kasih pantun lagi nih ibu-ibu. Lihat buah di ujung dahan, Cantik. dilempar batu jatuh berantakan. Jangan coba berselingkuh, karena itu sangat menyakitkan ya. Jadi memang ngapain cari penyakit dengan keadaan akibat dari selingkuh itu kan tadi merusak diri. Jadi nggak usah kita melakukan perselingkuhan karena itu merusak diri kita sendiri. Lalu di ayat 33 Amsal 6, kita baca sama-sama yuk ibu-ibu. Siksa dan cemooh diperolehnya, aibnya tidak terhapuskan. Nah, maksudnya adalah begini Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ya, segambar dan serupa dengan Allah. Itu artinya memiliki sifat-sifat baik Allah. Tetapi ketika kita melakukan perselingkuhan, maka citra Allah, sifat-sifat baik Allah yang ada di dalam diri kita itu sudah tidak ada lagi. Tadi kan jadi marah-marah, kemudian sulit konsentrasi, emosional dan sebagainya. Nah, akhirnya kan itu menyiksa kita ya. Tadi saya katakan itu siksa, dan akhirnya cemooh atau ejekan itu yang akan kita peroleh, aibnya tidak terhapuskan. Nah, ada cerita begini, ibu-ibu. Suatu hari seorang bapak mendengar anak perempuannya yang masih kecil berdoa. Tuhan, ini berdoanya malam-malam. Tuhan, lindungilah papa, lindungilah mama, lindungilah nenek, dan terimalah kakek. Ya. Keesokan harinya kakeknya meninggal. Ya, kakeknya meninggal. Tapi si bapak ini berpikir itu kebetulan saja. Ya, kebetulan anaknya. Seminggu kemudian si bapak ini mendengar lagi anaknya berdoa, Tuhan lindungilah papa, lindungilah mama, terimalah nenek. Betul, keesokan harinya neneknya meninggal.
dia bisa punya hubungan dengan gaib gitu loh, dunia gaib, sehingga bilang terimalah nenek, neneknya meninggal. Tapi itu mah kebetulan aja lah. Dia menghibur diri, menguatkan dirinya. Berselang lagi 1 minggu, saya berdoa, Tuhan lindungilah mama, terimalah papa. Nggak deg-deg si bapaknya. Tuhan, anak saya doanya gitu. Dia si bapak nggak bisa terima gitu kan. Tapi masih berdoa, jangan-jangan itu hanya kebetulan. Ya itu hanya kebetulan aja. Tetapi itu jadi pikiran. Dia pergi kerja, dia melakukan pekerjaan di kantornya, udah sampai sore. Kepikirkan, anak saya doa, jangan-jangan besok pagi giliran saya kan gitu. Nah, dia telepon istrinya, "Mah, papa lembur di kantor, nggak pulang ya," karena dia merasa aman kan di kantor, ya. Jadi nggak akan ada terjadi apa-apa gitu. "Papa nggak pulang, nanti pulang ada lembur di kantor." "Oh ya Pak," kata si istrinya. Lihat jam 8, jam 10, jam 11, jam 12 malam. Saya masih hidup nih. Jam 12.00, jam 12 lebih 5 menit kaburlah dia pulang. Pulang, terus nggak apa-apa kan, udah ganti hari kan? Kan udah lewat hari itu, udah hari baru, udah lewat 5 menit pulang dia ke rumah. Istrinya buka pintu, istrinya bilang, "Pak, tumben-tumbenan lembur. Udah lama jangan nanya-nanya, ini hari yang mendebarkan, hari yang buruk buat saya." "Ya udah," kata istrinya, "tidur aja sekarang ya." Kan istri biasa sering ngomong panjang kan, kalau suami pulang kantor rasanya semua mau diceritain, bener nggak? Saya juga begitu, makanya kadang suami saya bilang, "Bisa nggak ngomongnya nanti?" "Nggak bisa, ini mah harus sekarang ngomongnya." Bisa begitu kan, gitu kan. Pak, ada berita yang lebih heboh dari apa yang Bapak alami." "Berita apa?" "Pak, Mas Anton, tetangga sebelah yang sering ke rumah kita ini meninggal tadi pagi." Berarti yang selingkuh siapa? Istrinya. Ya, jadi yang selingkuh istrinya. Dia mah nggak meninggal, suaminya. Karena yang disebut papa sama anak itu adalah maksudnya tetangganya itu. Kan? Sebaik serapi apapun perselingkuhan ditutupi, akan terbongkar. Dan ketika itu terbongkar, maka cemooh, maka aib itu akan kita bawa seumur hidup kita, tidak terhapuskan. Itu firman Tuhan yang bilang, tidak terhapuskan. Mungkin pasangan kita akan menerima kita, memaafkan kita, puji Tuhan. Tetapi dalam diri kita sendiri, rasa malu, rasa tidak enak, rasa bersalah itu akan terus mengikuti kita. Aibnya tidak terhapuskan. Jadi serapi apapun perselingkuhan, tidak diketahui pasti akan diketahui, dan aibnya tidak terhapuskan. Itu yang penting diingat. Nah, kalau begitu, ibu-ibu sekalian, tadi dengan tema bahwa perselingkuhan itu membuat rumah tangga berantakan, pelayanan hancur, betul. Ya. Nah, sekarang saya ingin membuka pikiran kita, menambahkan ilmu kita tentang faktor-faktor penyebab atau terjadinya perselingkuhan atau perzinahan. Ada banyak faktor. Nah, faktor internal atau kebutuhan dan kepuasan diri itu ada. Satu, kurangnya kepuasan emosional dan seksual. Itu yang sering
dijadikan alasan, dan itu juga yang menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan. Kurangnya kepuasan emosional dan seksual. Tuhan menganugerahkan kepada kita gairah, tetapi setiap orang kan berbeda-beda, ya. Nah, ketika pasangan itu merasa bahwa saya kurang terpuaskan emosional dan seksualnya, ini bisa memicu perselingkuhan. Ini bukan hanya laki-laki tetapi perempuan juga. Lalu yang kedua, rasa tidak aman dan harga dirinya rendah. Jadi dia minder dengan pasangannya, minder dengan keluarganya, mungkin keluarga pasangannya, sehingga dia berselingkuh. Jadi ada perasaan tidak aman, ada perasaan harga dirinya direndahkan. Ini bisa menyebabkan juga perselingkuhan. Karena itu dalam rumah tangga kita harus saling menghargai. Dalam rumah tangga kita tidak boleh merendahkan pasangan kita, atau merendahkan mungkin mantu kita, merendahkan siapa saja yang ada di dalam keluarga kita. Lalu ternyata ini perasaan bosan dan jenuh. Siapa di sini yang sudah menikah dan pasangannya juga masih ada yang 40 tahun pernikahan? Butris ya? Butris berapa? 43. Tepuk tangan dong buat Butris. Ada yang di atas 50? 50 tahun, 43, 44, 45. Tuh, berarti Butris paling lama nih, dan masih bersama ya. Perasaan bosan dan jenuh itu pasti ada. Tetapi bagaimana kita menyikapi, mengatasi perasaan bosan dan jenuh, itu Tuhan kasih kepada kita akal budi, hikmat, bagaimana supaya tidak bosan, tidak jenuh. Kan kata dalam pernikahan janjinya apa? Sampai mau memisahkan, sampai kematian memisahkan, ya kan? Nah, coba yang masih punya cincin nikah di jarinya. Ini sekarang ini jarinya, yuk. Ini ya, yang tengah dilipat, jari tengah dilipat, jempol sama jempol, telunjuk tengah dilipat. Coba semuanya. Bu, nggak apa-apa bu, nggak ada cincinnya nggak apa-apa bu. Saya juga kadang semalu cuma bu kebenaran aja gitu. Ya, udah ya. Semua dong bu, gini bu. Gak usah malu-malu bu. Begini, yang tengah, jari tengahnya yang dilipat. Jari tengahnya dilipat begini. Ah. Oke. Sekarang yang jempol dibuka bisa? Bisa. Yang telunjuk dibuka bisa? Bisa. Yang kelingking dibuka bisa? Bisa. Nah, sekarang yang jari manis dibuka bisa enggak? Gimana cincin nikah kita disimpan? Jari manis. Jadi nggak bisa dilepaskan. Tangan dong. Jadi Tuhan sudah memberikan kita pasangan itu sampai kematian, sampai maut memisahkan. Jadi kalau ada bosan, ada jenuh, ya harus diterima. Ya kalau misalnya bosan, suruhlah suaminya, Pak, cat rambutnya jadi warna merah dong, biar ada beda-beda gitu kan. Atau Mak, cat rambutnya kuning dong, orange dong, biar beda. Jadi jangan, saya udah bosan, saya sudah jenuh. Ingat loh, janji pernikahan sampai maut, kematian memisahkan. Jari aja nggak bisa, tadi kita mau misahkan. Nah, tuh. Lalu yang berikutnya, alasannya karena ada kebutuhan untuk merasa dihargai. Tadi kita ini anak-anak Tuhan yang luar biasa. Bapak kita itu Bapak yang luar biasa. Kita ini istimewa diciptakan oleh Tuhan. Ya, nah, kenapa kita rendah diri? Kenapa kita merasa tidak dihargai? Karena kita memikirkan, oh saya kok gak kayak Ibu Sinli ya,
Ibu Sinli mah bisa berbisnis, saya mah nggak bisa berbisnis. Setiap orang berbeda-beda, jangan rendah diri. Ada yang, wah kalau saya mah bisa nyanyi suaranya bagus, nggak seperti hebat. Dia lebih hebat, saya enggak. Jangan. Saya nggak bisa masak, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Jangan merasa rendah diri. Jangan minta dihargai sama orang lain. Lalu ketika ada orang yang memuji kita, aduh, kita meninggalkan pasangan kita hanya karena pujian satu hari. Kan nggak boleh begitu. Jangan pernah memiliki keinginan saya ini tidak dihargai, saya butuh penghargaan dari orang lain. Gak boleh. Yang kelima, ada ketidakpuasan dengan diri sendiri, ini masih berhubungan ya. Merasa diri kita ini tidak berarti. Yang keenam ini masalah dengan hubungan dengan orang lain, dengan lingkungan ya, eksternal itu terjadi. Pertama, masalah komunikasi. Sering perselingkuhan terjadi karena kurang komunikasi suami dan istri. Kebanyakan komunikasi juga nggak bagus, pas-pasin aja, ya kan? Nah, masalah komunikasi penting, perlu. Jadi jangan kita mengatakan, aduh mama capek dari seharian tadi udah ngurusin rumah, udah ke ibadah, mau komunikasi kayaknya udah capek. Jangan, harus tetap berkomunikasi, membangun komunikasi yang sehat di dalam keluarga kita. Nah, ini ternyata kurangnya kedekatan emosional. Jadi karena merasa misalnya, saya mau udah nikah 20 tahun, udah tahu semuanya, udah dianggap biasa aja, bahaya. Kita harus tetap menjalin kedekatan emosional supaya meningkatkan sukacita, meningkatkan kegembiraan, meningkatkan keharmonisan, itu perlu. Jadi jangan merasa bahwa udah tua ngapain sih digandeng-gandeng. Jangan loh. Saya suka gitu ke suami saya, gandeng atuh, peluk gitu ya. Perlu. Jangan, justru kalau udah tua yang perlu digandeng ya. Jangan sampai jatuh kan begitu. Jangan waktu pacaran doang, begitu udah nikah, matamu di mana? Kan begitu. Perlu. Jadi tingkatkan keharmonisan, kedekatan, kata-kata yang mesra, itu perlu. Lalu ini pengaruh media sosial, ini bahaya nih. Kadang kita lagi makan keluarga, masing-masing pegang HP. Suaminya mau pergi kerja, istrinya masih pegang HP. Tanggung Pak, ini ada WA dari Pak Pendeta mau ngajak perlawatan, misalnya gitu kan. Jadikan pasangan kita itu yang utama gitu. Jangan HP yang dipegang, pasangan lah yang dipegang, gitu kan? Masa HP yang dipegang? Jadi maksud saya pengaruh media sosial itu besar sekali yang membuat kita bisa selingkuh. Selain itu juga pengaruh media sosial itu dalam artian memberikan gambar-gambar atau berita-berita bahwa misalnya gini, orang sekarang butuh obat pelangsing, minuman pelangsing, kayaknya perlu nih. Terus padahal suaminya nggak masalah, kita gemuk juga, tapi karena itu terpengaruh media sosial, yang cantik, yang menyenangkan suami itu yang langsing, yang cantik, yang fresh, yang seger, lalu kita mulai dari itu menuntut juga, itu kan bahaya. Ini pengaruh media sosial ya, salah satunya, salah duanya lah. Nah kemudian karena ada situasi dan kesempatan, ada situasi dan kesempatan. Nah bagaimana kita menyikapi situasi dan kesempatan? Ya jangan, kalau tahu bahwa di dalam situasi itu teman-teman kita itu adalah orang-orang yang tidak baik, ya jangan berada di situ. Jangan membuka kesempatan kepada iblis untuk mempengaruhi kita, untuk menggoda. Nah, ini ada pihak ketiga ya. Mungkin pihak ketiga ada keempat, kelima gitu kan. Ada pihak ketiga yang
ngompor-ngompori pihak ketiga yang mempengaruhi. Dan faktor lainnya adalah Adam ingin balas dendam. Dulu saya disakiti, sekarang saya juga harus menuntut. Padahal kan kita nggak boleh balas dendam, harus mengampuni itu tuntas mengampuni. Perubahan perilaku pasangan yang tadinya mungkin ramah menjadi tidak ramah, yang tadinya 100% gajinya buat kita sekarang jadi 50% misalnya kan gitu. Ada perubahan perilaku. Bisa juga sekarang ditambah wangi gitu kan. Kalau mau pergi, wih, dari rambut sampai kaki itu kinclong gitu kan. Ini perubahan perilaku pasangan. Kurangnya komitmen. Komitmen kita menikah untuk apa? Jadi setia sehidup semati di hadapan Tuhan. Nah, komitmen ini perlu untuk terus diperkatakan, untuk terus kita ungkapkan. Perlu supaya kita tidak jatuh dalam dosa perselingkuhan. Nah, itu ya penyebab-penyebabnya. Sekarang kita mau lihat bagaimana mengatasi godaan perselingkuhan dalam pandangan iman Kristen. Kan sudah tahu tadi ya yang bisa menggoda itu apa aja. Sekarang bagaimana nih untuk mengatasinya? Pertama, perkuat iman kita. Perkuat iman kita. Bagaimana supaya iman kita kuat? Harus dekat dengan Tuhan. Perkuat iman kita. Lalu yang kedua, jadikan firman Tuhan sebagai pedoman. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman. Karena itu kita harus selalu membaca Alkitab. Ada masalah apa, cari firman Tuhan. Selanjutnya, teladani Yesus. Teladani Yesus ketika menghadapi pencobaan. Memakai firman Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus berkarya, jadi cobai kan? Setelah berpuasa 40 hari, suruh mengubah batu menjadi roti. Teladani Tuhan Yesus yang melawan pencobaan itu dengan firman Tuhan. Tekun berdoa. Tekun berdoa. Kalau orang dari agama lain aja 5 kali berdoanya sehari, kita harus lebih dari 5 kali. Ya. Tekun berdoa. Tekun hadiri persekutuan. Tekun hadiri persekutuan. Karena dengan persekutuan itu kita dikuatkan. Kita saling menopang di dalam persekutuan itu. Ya. Lalu yang berikutnya menjaga kekudusan. Kita jaga kekudusan hidup kita. Hindari sumber godaan. Kalau di sini sumber godaan, kita jangan ke situ. Hindari sumber godaan. Jaga hati dan pikiran kita. Disiplin diri. Selalu disiplin diri. Nah, ini tadi cari yang 3 besar itu. Yang ketiga yang besar adalah cari dukungan dari komunitas. Jadi kita bersekutu dengan orang-orang yang percaya, yang seiman, orang-orang yang mendasarkan semua dalam firman Tuhan. Kita bersekutu dengan mereka. Berbagi pergumulan. Jangan malu untuk berbagi pergumulan. Karena dengan berbagi kita akan mendapatkan pencerahan, kita akan dikuatkan. Doa bersama, harus selalu doa bersama. Dalam keluarga harus doa bersama. Jangan doa masing-masing. Doa bersama. Nah, saya mau berpantun lagi, menutup renungannya tadi udah lebih dari setengah jam ternyata ya Bu ya. Sejam, aduh beneran sejam. Nah, ada nih sebentar ya. Menutupnya dengan pantun begini. Nonton kartun, nonton drakor. Kakak. Nonton sinetron, sinema India. Kakak. Hati-hati banyak pelakor.
jaga pasangan dengan penuh cinta. Yeay. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami, di mana kami diingatkan untuk menjaga kekudusan hidup kami, menjaga kekudusan rumah tangga kami. Tuhan, tolonglah. Ada banyak godaan, tetapi kami mau bersandar kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Apabila ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, Tuhan bukakan jalan baginya. Apabila di dalam persekutuan kami ini ada yang bersedih, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, rumah tangga kami, pasangan kami, anak-anak kami, menantu, cucu kami, semua orang-orang yang ada di sekitar kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami dan mereka juga ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berkati.